Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darur Razak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan jalan kita di atas kebenaran, dan semoga yang sholat di Masjid Darur Razak ini seperti namanya Darur Razak ya, senantiasa juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta segenap umatnya yang senantiasa istiqomah dan lurus di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf atas keterlambatan, dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak atas kesabaran para hadirin sekalian menunggu sehingga kajian ini mulai. Semoga kesabaran tadi berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, siapapun yang merenungi sunnatullah atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat qadariyah, yaitu kodrat Allah tentang alam semesta, pasti dia mengetahui bahwa cobaan adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau tidak mau semua orang pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 155, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kata Allah, akan kami berikan sebagian cobaan kepadamu. Allah tidak katakan seluruh hidup kita ini cobaan semuanya, maksudnya keburukan semua, tidak. Sebagian saja. Sebagian dari apa? Ada sebagian kecil dari rasa takut, ada sebagian kecil dari kekurangan harta, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Artinya ujian itu silih berganti. Kalau enggak kekurangan harta, kekurangan makanan. Harta banyak, tapi pasokan makanan kurang. Giliran pasokan makanan banyak, ada yang diuji hartanya kurang. Giliran harta banyak, makanan melimpah, keluarganya meninggal. Seperti itulah dunia. Namun di akhir ayat Allah ingatkan, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu tatkala dia terkena musibah, prinsip dia adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Luar biasa jemaah. Jadi ketika kita memegang prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah seberat apapun itu akan ringan. Kehilangan rumah, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti rumah ini milik siapa? Allah. Hanya titipan buat kita. Kapanpun Allah mau, Allah akan cabut kenikmatan rumah ini. Kalau Allah mau, mungkin juga Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ada yang mungkin ketika kena musibah, anaknya meninggal. Kembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa anak juga titipan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian harta kita berkurang, maka kembalikan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa harta itu milik Allah tabaraka wa ta'ala, titipan saja buat kita. Nah, ketika prinsip ini kita pegang, Nabi mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Artinya, kalau kita sadar bahwa semua itu milik Allah, bahkan diri kita pun kita nggak punya. Ini tangan bukan punya kita, titipan dari Allah Ta'ala. Mata yang sekarang ini kita gunakan pun titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika sadar bahwa ini titipan dari Allah, orang yang seperti ini kata Nabi beri kabar gembira. Artinya dia pasti bergembira di tengah musibah. Ya sedih ya wajar, sedih-sedih ya, sewajarnya saja, tapi tidak sampai jatuh kepada taraf depresi, taraf bunuh diri dan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya. Tidak. Kenapa? Karena dia memiliki kesabaran. Nah, sabar para jamaah, itu kata Nabi as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal sekali orang kena pukulan. Jadi awal orang kena pukulan musibah, itulah dinamakan sabar. Ya kalau sabar jamaah setelah kejadiannya berlalu 2 bulan, 3 bulan, ya udah. Orang rata-rata sudah pulih ya dari macam-macam trauma, atau mungkin sudah mulailah banyak yang memberikan bantuan lah buat dia. Tapi ketika awal musibah, itulah yang berat. Jamaah sekalian, maka keliru sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika orang sudah soleh berarti nggak diuji. Ini salah. Justru makin soleh makin berat ujiannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dibawakan juga oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna idzamil jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala bergantung besarnya musibah. Jadi kalau mau pahala gede, musibahnya pun mesti gede juga. Siapa yang ngomong? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para jamaah. Kemudian beliau melanjutkan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah itu, tanda cintanya Allah kepada hamba itu apa? Apa dia diberi nikmat sebanyak-banyaknya, nggak pernah susah, pokoknya nikmat terus. Nah, kalau nikmat terus ya itu Fir'aun namanya, Pak. Begitu dia mati langsung disiksa sama Allah. Itu Fir'aun kalau mau nikmat terus. Kalau nikmat terus apa? Namrud, nikmat terus ya, baru disiksa sama Allah. Nah, terus siapa yang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah tadi? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi kalau Allah cinta kepada hamba tadi, Allah akan uji, nambah ujiannya. Logikanya kita, makin pinter makin naik kelas, makin naik kelas pelajaran makin susah, makin naik gelar makin susah belajarnya, kan gitu.
Nah seperti itu pula lah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makin sabar, ditambah lagi level ujiannya oleh Allah. Tapi ingat, Allah nggak menguji seorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Tapi yang menjadi poin penting buat kita, bahwa kalau Allah cinta kepada seorang, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kata beliau, faman radhiya falahur ridho, siapa yang ridho dengan ujian Allah, dia faham ya, kembali ke kaidah tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua itu milik Allah termasuk diri kita. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Maka Allah pun akan ridho kepada dia. Yang membuat musibah bertambah berat para jamaah, karena kita merasa memiliki. Itu masalahnya. Kenapa orang berat menerima kenyataan? Karena dia merasa memiliki. Stres berat ketika anaknya meninggal. Kenapa stres berat? Karena dia merasa bahwa anak itu milik dia, padahal anak ini milik Allah. Maka segala hal, lepaskan beban hidup dari diri kita dengan cara apa? Ini bukan milik kita, ini hanya titipan. Selesai. Orang kalau dititipi nggak akan mungkin marah kalau diambil oleh orang yang memiliki tadi, atau pihak yang memilikinya. Contoh, bapak misalkan tetangganya mudik, mobil dititipkan ke bapak, mobilnya merek yang mobil mewah ya pak ya misalkan ya. Sikap kita harus sadar ini mobil bukan milik kita, walaupun si tetangga itu mempersilahkan kita untuk memakainya, silahkan pakai aja. Tapi begitu tetangga itu datang dan meminta lagi kunci mobil miliknya, apa kita menahan? Tentu tidak. Dan kita akan kasihkan. Bahkan kita senang akhirnya bisa amanah menjaga milik tetangga kita. Dan kita pun nggak akan kesel. Mana ada sih pak kita kesel habis dititipi kemudian kita kesel? Nggak mungkin kan? Kita akan kasihkan ke tetangga kita. Seperti itu pula lah ketika kita kena musibah, kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Jatuhnya seorang ke dalam stres berat, ya, sampai pada taraf mungkin bisa bunuh diri karena dia merasa memiliki. Itu masalahnya. Ingat, kita nggak punya apa-apa. Semua itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Makanya apa? Semua akan terasa ringan kalau kita lepaskan beban dalam pikiran kita dengan kita meyakinkan diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Semua cuma titipan dan semua itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah yang dimiliki oleh hamba-hamba pilihan Allah. Jadi segede apapun musibah mereka rasakan, mereka selalu lulus dari ujian Allah. Kenapa? Mereka kembali ke kaidah tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nggak cuma di mulut saja, Bapak-bapak sekalian. Karena banyak orang sih innalillahi wa inna ilaihi rajiun sih iya di mulut. Tapi di mana? Di hatinya masih menggerutu. Di hatinya masih nggak ridho. Di hatinya masih mencela takdir Allah, seolah-olah Allah nggak adil kepada dirinya gitu. Padahal kalau berbicara musibah, siapa sih yang lebih berat dari musibah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Masalah kehilangan gitu ya. Putra putri beliau semua meninggal, tinggal satu putri beliau yang masih hidup ketika beliau meninggal, yaitu Fatimah binti Muhammad. 6 bulan baru Fatimah radhiyallahu anha meninggal juga, menyusul ayahandanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat ujian beliau. Putra beliau nggak ada yang hidup di masa beliau, semua sudah meninggal di waktu kecil. Ya. Maka ini jamaah sekalian, supaya beliau jadi percontohan buat umatnya. Ini loh, ada kita juga punya nabi yang apa? Ujiannya berat. Nabi meninggal nggak meninggalkan warisan apapun. Bahkan baju besi perang beliau saja digadaikan di orang Yahudi untuk beli makanan.
supaya mengajarkan kepada kita bahwa ini Nabi kita ini ujiannya berat. Hamba pilihan Allah ya ujiannya berat. Gak ada hamba pilihan Allah itu ujiannya ringan-ringan aja, gak ada. Atau selalu di zona nyaman-nyaman saja, tidak. Ya, selalu hamba-hamba Allah itu ujiannya berat. Makanya jamaah, mungkin timbul pertanyaan, beberapa tempat bukankah di situ mayoritas muslim kok banyak bencananya? Ya, beberapa tahun yang lalu kita dapati misalkan Aceh itu kan mayoritas muslim, kenapa banyak bencananya? Ya, di Lombok pernah ada gempa yang cukup parah gempanya dan cukup meluluhlantakkan bangunan-bangunan di sana. Itu sekarang berapa tahun yang lalu, Pak? 4 ya, Pak? 4 atau 3 tahun yang lalu ya. Kurang lebih saya lupa. Iya. Loh, bukankah di Lombok itu kota dengan julukan 1000 masjid ya? Banyak masjid di situ. Nah, sekarang yang terbaru ya, di Cianjur ya, ada gempa. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah meringankan beban mereka dan mengganti musibah mereka dengan yang lebih baik. Bukankah di situ banyak orang muslim juga? Ya. Bahkan di antara mereka banyak yang sholat. Nah, ini menjawab jamaah keraguan-keraguan tadi, bahwa apa? Hamba Allah ya diuji semuanya. Cuma bedanya jamaah, ketika musibah itu turun mengenai orang-orang yang beriman, Allah akan jadikan musibah itu sebagai takfirud dzunub, pengampun dosa. Sementara kalau musibah itu menimpa orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjawab keraguan sebagian orang ya, bahwa bencana alam ini azab apa rahmat sih? Azab apa ujian sih? Ya dilihat kepada siapa musibah ini menimpa. Kita tidak katakan bahwa ini azab 100%, tidak. Kita tidak katakan apa? Ujian 100% juga enggak. Tergantung kepada siapa musibah itu turun. Ketika turun kepada orang-orang yang tidak beriman, itu azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika turun kepada orang yang beriman pun kena musibah itu, bahkan ada yang meninggal, maka itu dijadikan sebagai kafaratul dzunub oleh Allah, penghapus dosa-dosa. Jadi dari sisi itu kita memandang bencana. Kenapa? Memang benar ketika Allah sudah menurunkan bencana, semuanya bisa kena. Mau mukmin, mau yang enggak mukmin, semuanya bisa kena. Tapi apa kata Nabi? Tsumma yab'atsullahu ala niyatihim. Allah akan bangkitkan setiap orang nanti berdasarkan niatnya. Ya nggak sama dong hasilnya. Tetap walaupun sama-sama kena gempa, nih mukmin meninggal, nih kafir meninggal misalkan, hasilnya nanti di hadapan Allah beda. Yang mukmin ini Allah ampuni. Allah jadikan bencana tadi sebagai takfirud dzunub, pengampun dosa, wa raf'ud darajat, dan meninggikan derajat. Tapi buat orang kafir, azab dari Allah. Baru azab dunia, belum azab akhirat gitu ya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ada orang meragukan ya, kalau memang ini orang beriman itu katanya, kok orang beriman kena gempa misalkan, kok orang beriman kena tsunami misalkan. Nah, ini jawabannya para jemaah ya. Dan sekaligus menjawab orang-orang yang menolak bahwa adanya musibah itu azab dari Allah. Sebagian nggak terima. Dan menjawab tadi, ngelesnya tadi, kalau memang azab, kok ada orang beriman kena gitu kan? Ya, sehingga mereka menganggap bahwa kejadian seperti gempa dan yang lain-lainnya itu cuma fenomena alam. Biasa aja, yang namanya gempa ya, di Amerika juga ada gempa, ada angin topan puting beliung, di Indonesia juga ada gitu kan. Di Jepang ada tsunami, di negara kita juga ada tsunami katanya. Itu kejadian alam. Sehingga setiap ada musibah, fokusnya bukan apa? Menggali hikmah dari musibah tadi, tapi fokusnya selalu di gejala alamnya saja. Baru melihat kulit, belum melihat hakikat. Bahasa kitanya.
Maka setiap ada gempa selalu dikaitkan dengan lempengan tektonik yang membelah. Iya, karena ada lempengan di jalur ini membelah sehingga menyebabkan gempa. Nanti ada tsunami, lempengan lagi yang dibicarain. Seolah-olah yang salah itu bumi gitu loh. Padahal bumi itu bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bumi tenang dengan izin Allah. Sebab asalnya bumi itu tenang, Pak. Allah jadikan bumi itu tenang asalnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang jadikan bumi itu tenang. Asalnya bumi itu tenang. Kenapa bisa berguncang? Allah jadikan bumi itu berguncang. Jadi jangan salahin lempengan tektonik yang belah. Ya pertanyaannya sekarang betul itu salah satu faktor musibah. Ada lempengan yang terbelah. Tapi siapa yang membelah lempengan itu? Itu pertanyaannya lagi. Siapa yang membelah lempengan itu? Kalau manusia ya jelas bukan. Berarti siapa? Sang Khaliq. Tapi itulah tadi, media-media kadang menyebarkan musibah itu bukannya musibah buat mendekatkan diri. Makin kita dekat, makin malah kita apa? Ngeles gitu loh, jadi pinter. Selalu menyalahkan lempengan bumi, selalu menyalahkan ini itu. Padahal ada faktor yang lebih daripada itu. Siapa yang menjadikan musibah itu terjadi? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu menangkap pesan ilahi, pesan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu ada makna tersirat dan tersuratnya. Allah utus halilintar, pasti ada makna yang terkandung. Allah utus gempa, Allah utus banjir bandang, Allah utus tsunami, itu ada pesan semuanya. Pesannya apa? Ada di surah Al-Isra ayat 59. Ini pesan Allah, jamaah. Iya, untuk materi tadi saya sudah share ya lewat WA. Cuman maaf mungkin belum tersusun rapi ya. Maka nanti mungkin bisa di-share insyaallah ke jamaah ya. Baik. Allah menjelaskan bahwa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami memberi tanda-tanda gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, gempa, petir, ya macam-macam lah musibah-musibah alam tadi. Apa sih tujuannya? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus ayat-ayat kami melainkan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya yang sombong, biar takut. Tapi jemaah, manusia sudah saking kerasnya hatinya tuh, diancam sama begini nggak takut. Sudah jelas musibah datang ya, bukannya berpikir untuk kita memohon ampun, bukannya kita berpikir untuk menggali hikmah, malah apa? Malah berbuat kejahatan. Ada yang tetap ngerampok jemaah. Ngerampok di tengah musibah, malak di tengah musibah. Coba gimana sih Allah nggak turunkan azab coba? Lagi orang susah-susahnya, lagi diingetin Allah, malah apa? Berbuat kejahatan coba. Sebagian lagi kena musibah masih saja naruh sesaji di laut, masih naruh sesaji di tempat-tempat yang dianggap turunnya musibah. Padahal Allah turunkan musibah itu untuk menakut-nakuti, tapi banyak hamba Allah nggak takut justru. Ya, udah keras hatinya. Ini para jamaah. Maka dari musibah ini kita coba menggali hikmah, kita coba merenung harusnya ya. Tentu renungan yang pertama yang patut untuk kita ingat terkait dengan musibah yang kaitannya dengan gempa bumi atau yang lainnya, terkhusus gempa bumi ya, kita ingin bicara ini. Renungan pertama adalah gempa bumi itu mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat. Iya, ini renungan pertama jemaah. Nabi kita SAW menjelaskan bahwa terdapat banyak tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Salah satunya adalah kata beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
la taqumus sa'atu hatta taksuraz zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Ini baru gempa bumi kecil, Pak. Jadi gempa bumi kecil-kecil yang ada ini, yang kecil saja sudah bisa merontokkan bangunan-bangunan gede, menenggelamkan sebagian manusia. Apalagi gempa bumi di hari kiamat nanti, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Saking dahsyatnya goncangan di hari kiamat, apa yang terjadi? Anak kecil langsung beruban. Seketika itu beruban, bayangkan. Orang yang hamil sampai sampai keguguran. Dan orang yang memegang bayi sampai dilempar bayinya, bayangkan. Kalau sekarang ya Pak ya, orang gempa bumi itu saya lihat di video rekaman, masih ada yang sempat menyelamatkan anaknya. Sempat dia membawa lari anaknya. Tapi tidak nanti dengan goncangan di hari kiamat. Harusnya gempa mengingatkan kita Pak, hari kiamat. Karena bumi ini sudah tua, bumi sedang nggak baik-baik saja. Sudah waktunya bumi ini, ya mau dijemput ajal juga, sama segala sesuatu itu ada ajalnya. Termasuk bumi juga ada batas waktu, nggak ada kita hidup terus di bumi. Adanya gempa, adanya musibah itu mengingatkan kita, kalau bahasanya, kamu nggak usah betah-betah tinggal di bumi, bentar doang bumi itu. Kamu juga umurnya bentar. Tujuannya apa? Kita supaya nggak terlalu betah di bumi. Udah, ngapain sih kita perlunya di bumi? Persiapin bekal, siapin kematian, nyiapin nyongsong akhirat. Ya udah selesai, sudah. Itu tujuan kita hidup kan itu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, kata Nabi. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Kayak pendatang aja Pak, kita pendatang cuma bentar doang. Ya, ada sebagian orang kerja di rig ya Pak, di laut. Ya cuma sebentar. Nanti apa? Selesai kerja, off, dia pulang lagi ke rumahnya kan gitu. Ya sekedarnya. Atau orang cuma berhenti di rest area, kan sekedarnya. Ngapain di rest area lama-lama kan gitu. Ya, seperti itulah dunia. Adanya musibah itu apa? Untuk mengingatkan kita yaumul qiyamah, untuk mengingatkan kita akhirat, bahwa kita ini jangan betah-betah di dunia. Ada batas waktunya kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa baina yaday sa'ati mutanun syadid wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Kata beliau, menjelang dekatnya hari kiamat ada kematian-kematian yang dahsyat. Banyak orang-orang meninggal dengan berbagai macam faktor, Pak. Dan ini kita dapati sekarang. Orang mati COVID, berapa jumlahnya? Orang mati karena perang, berapa jumlahnya? Orang mati karena musibah, berapa? Itu banyak kematian. Dan beruntun. Kemudian kata beliau, dan tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Ya seperti itu. Ini mengingatkan kita tentang akhirat sebenarnya. Bahwa bumi ini sudah terlalu tua umurnya, dan bumi ini bahasa kitanya udah nggak layak buat kita sebenarnya. Cuman sekedar kita apa? Mengambil bekal saja. Orang yang sadar pesan Allah ini, adanya gempa, adanya banjir, itu seharusnya mengingatkan kita, oh iya, dunia yang memang begini. Oh, bukan buat tempat kita seterusnya kok. Kalau menginginkan dunia ini baik-baik aja, ya berarti dia nggak baik-baik aja. Berarti dia yang bermasalah tuh, terlalu cinta sama dunia. Sudah jelas hidup di dunia, kadang banjir, kadang gempa, kadang longsor, kadang tsunami. Kok yang masih betah di dunia? Kok yang masih berlomba-lomba ngejar dunia terus sampai lupa akhirat, sampai nggak sholat gitu kan? Padahal dunia ini pun akan
hancur, ya. Allah ingatkan di surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik. Renungan yang kedua jemaah, gempa mengingatkan kita bahwa segala kuasa itu milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah ala kulli syai'in qadir, agar kita enggak sombong, ya. Allah mengirim musibah itu yang gak melulu gempa, mungkin longsor, mungkin banjir, terserah Allah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 65 kata Allah, qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum. Allah kuasa untuk mengutus azab dari atas kalian, dari atas Allah bisa, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian, au yalbisakum syi'a, atau Allah bisa mencampurkan kamu ke dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Artinya musibah bisa juga peperangan satu dengan yang lain, nggak melulu gempa, banjir, longsor, tsunami, bisa juga apa? Perang, berselisih, itu juga musibah. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, sehingga sebagian dari kalian merasakan siksaan atas sebagian yang lain. Nah ini jemaah, semuanya tanda kuasa Allah. Kalau kita faham bahwa semua atas kuasa Allah, kita gak congkak. Dan saya yang paling heran ya, Masya Allah, musibah semacam ini kita masih melulu berbicara teknologi terus. Oh ini karena rumahnya apa? Bukan rumah anti gempa. Ya masih bicara seperti betul. Gak ada salahnya kita ikhtiar, betul. Mau bikin rumah anti gempa itu ikhtiar. Mau belajar sama negara maju dalam menangani bencana itu ikhtiar. Tapi itu bukan utama. Negara sehebat Jepang dalam hal teknologi yang sudah gak kita ragukan kehebatan mereka, kalau sudah waktunya tsunami, ya kena tsunami tetap kok. Itu kita saksikan. Negara sehebat Amerika, ya, kurang apa mereka dengan teknologi mereka dan kemajuan peradaban mereka, tetap saja musibah-musibah besar menimpa mereka. Ya. Bahkan ada yang mengatakan penelitian dan sensus, berapa jumlah orang meninggal karena musibah tiap tahun itu ratusan ribu di Amerika. Ya, ada. Dan itu ada yang memuat dan menulisnya. Orang taunya sisi Amerika itu sisi hebatnya saja teknologinya. Tapi korban meninggal karena bencana itu belum perang ya Pak. Itu ada yang membuat data Pak. Ada yang membuat data. Mereka biasa membuat data orang-orangnya. Ada bukti. Ya. Orang yang meninggal karena bencana tiap tahun itu bukan ribuan lagi, ratusan ribu di Amerika itu. Nah kurang apa mereka coba? Sehingga kalau orang hanya mengandalkan teknologi begini, ini sombong namanya di hadapan Allah. Teknologi sudah nggak manfaat di hadapan Allah ketika Allah sudah menurunkan kuasanya, sehingga yang ada sudah akui kita ini lemah di hadapan Allah, selesai. Dan akui bahwa kita ini butuh pertolongan Allah, selesai, itu saja sudah. Ya, ikhtiar silahkan ikhtiar, nggak ada salahnya. Ya, membangun rumah yang mungkin untuk rumah istilahnya tahan gempa ya misalkan, ya itu nggak apa-apa, bagian dari ikhtiar, tapi jangan jadikan itu sebagai apa? Sandaran utama, sementara semua kuasa ada di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kemudian renungan yang ketiga, musibah seharusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bukan malah kita sombong makin. Seharusnya membuat kita takut kepada Allah. Alhamdulillah Pak, banyak hamba-hamba Allah kembali setelah kena musibah. Coba kalau dia nikmat terus, lupa sama Allah. Ketika dia mungkin tokonya lagi laris-larisnya ya, nggak pernah sholat,
Giliran tokonya kena gempa baru sholat, bayangkan. Dan setelah itu jadi sholat terus sampai meninggal. Dan ini kan karunia jadinya. Musibah jadi apa? Nikmat. Makanya ada sebagian ulama kita mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'alallah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang membuat kamu kembali kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Ya seperti tadi Pak contohnya. Dulu ketika tokonya ramai, pelanggannya banyak, wah boro-boro sholat. Ya, zikir nggak pernah, sholat juga nggak pernah. Boro-boro. Sibuk terus dengan hartanya. Tiba-tiba Allah kasih gempa, hancur tokonya, bangkrut dan seterusnya. Baru sholat. Nah ini lebih baik Pak daripada orang yang nggak kena musibah, enak terus, tahu-tahu apa? Tahu-tahu dia lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar kata para ulama, musibah yang membuat kita dekat dengan Allah lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lalai. Alhamdulillah Pak. Musibah ini banyak menyadarkan orang. Ya. Yang sebelumnya nggak sholat jadi sholat, kan luar biasa. Ingat sama Allah ini. Yang sebelumnya apa? Lalai. Gitu. Ini jamaah sekalian. Dan contoh terkecil saja dari musibah-musibah terkecil aja sudah banyak kita saksikan. Ada teman pernah bercerita ketika naik pesawat, ya pesawat itu goyang, ya goyang ya. Dia sudah panik, yang lain sudah panik. Sudah banyak yang mengucapkan la ilaha illallah dan takbir, ya. Sampai awak pesawatnya bilang kita akan mendarat insya Allah, sampai bilang insya Allah Pak. Biasanya kadang-kadang awak pesawat tuh nggak bilang insya Allah, kita akan mendarat jam sekian, seolah benar mendarat gitu loh. Tapi ini tumben bilang insya Allah, kata teman saya ini. Ya semua di pesawat sudah takbir, sudah ini, ya. Mungkin yang lain agama, lain keyakinan beda lagi, mungkin mereka zikirnya beda lagi. Tadi sepakat semuanya kembali gitu loh. Yang muslim pada takbir, ada yang tahlil la ilaha illallah dan terus. Ya. Coba ketika pesawat lancar-lancar aja, apa yang dilakukan orang? Main game, dengerin musik, lihat film. Karena belum tentu zikir. Tapi begitu pesawatnya goncang sedikit, oh Allahu Akbar langsung. La ilaha illallah langsung. Itulah kita seperti itu. Kita ini kadang tipenya kalau dienakin lupa jadinya. Tapi Allah kasih musibah itu kadang mengingatkan kita. Maka itu hikmah musibah, membuat kita takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka tadi kita bawakan firman Allah Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus ayat-ayat kami, pesan-pesan di alam semesta ini, melainkan untuk menakut-nakuti agar kita ini jadi hamba yang takut sama Allah. Takutnya kita kepada Allah membuat kita bukan lari dari Allah, tapi makin mendekat dengan Allah. Kalau kita takut sama binatang, kita lari kan gitu. Tapi kita takut kepada Allah adalah kita makin dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian renungan yang keempat, adanya musibah menyadarkan kita untuk pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkar nggak boleh berhenti dengan cara apapun dan sesuai kemampuan kita. Ya, siapa yang mampu merubah kemungkaran dengan tangan, rubah dengan tangan. Para aparat, pemerintahan, jajarannya, itu kan mereka punya kuasa, wajib merubah dengan tangannya, dengan kekuatan. Para ulama misalkan rubah kemungkaran dengan lisannya, dengan ceramahnya. Kita selaku rakyat biasa rubah kemungkaran, minimal hati kita nggak sepakat gitu loh. Ini ada kemungkaran kok malah apa? Mendukung kan? Sama akhirnya nanti kena adab juga walaupun dia nggak melakukan kemungkaran itu. Kita ingat kisah Bani Israel Pak, yang dilarang berburu di hari Sabtu, padahal mereka nelayan ya.
Mereka akhirnya sebagian ada yang ngakal-ngakali, pasang jaring ketika hari Jumatnya, ya kan? Mereka gemes karena hari Sabtu itu ikannya banyak gitu loh, gemes mereka. Akhirnya pasanglah jaring itu di hari Jumat. Di hari Sabtu ikannya pada masuk ke jaring. Di hari Ahadnya baru mereka ambil ikannya. Ngakal-ngakali nggak tuh? Ketika dilarang, nah ini Pak, selalu kalau ada kemungkaran pasti ada dua pihak. Pertama pihak yang melarang, jangan lakukan itu, ya, jangan lakukan itu. Kenapa? Allah melarang berburu di hari Sabtu. Yang berburu di hari Sabtu bilang apa? Siapa yang berburu hari Sabtu juga? Wong kita pasang jaring hari Jumat. Sabtu, lu ikannya pada mentah sendiri kok. Hari Ahadnya baru kita ambil. Ya bukan hari Sabtu dong. Ini kan mengakal-ngakali syariat tuh. Bani Israel gitu kerjaannya ya. Tapi Bani Israel yang lain mengingkari. Nggak bener itu. Yang satunya lagi apa? Cenderung pasif. Lah udah biarin, lu gua dia udah nggak usah dipikiri. Yang penting kita baik, udah gitu aja. Selalu ada di tiga tempat ini. Kalau enggak mendukung kemungkaran, bahkan ikut dengan kemungkaran, atau apa? Cuek, atau dia mengingkari. Yang selamat ya yang mengingkari kemungkaran, itu yang selamat. Ya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya Nabi ingatkan, innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Sesungguhnya manusia ketika melihat kezaliman dan tidak ada pencegahan, minimal lisan kita lah minimal. Kalaupun kita nggak bisa merubah dengan tangan, minimal lisan kita mengingkari. Ini nggak ada pengingkaran sama sekali. Apa? Allah pasti akan turunkan azab. Ya, sampai sahabat yaitu istri Nabi Zainab radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan tetap kena bencana walaupun di tengah kita ada orang soleh? Kata Nabi, "Na'am, iya. Tetap saja orang soleh pun bisa kena bencana. Idza katsurul khabath." Kalau sudah banyak kemungkaran di negeri itu. Ya. Yang solehnya juga diem kadang-kadang nggak mau mengingkari. Ya akhirnya apa? Kena juga. Walaupun tentunya yang soleh tadi ya diampuni oleh Allah dosanya ya, tetap. Ya, yang diazab, yang itu azab ya bagi orang-orang yang mereka nggak soleh. Ya, ini jamaah sekalian. Dan yang terakhir jamaah, iya, renungan terakhir buat kita bersama adalah kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Ya, dua amalan ini adalah amalan tolak balak yang paling manjur. Ya. Kita kadang-kadang ribut-ribut, ya, mempersiapkan ini itu, mempersiapkan teknologi canggih, padahal kan kesiapan negara kita untuk mencanggihkan teknologi kan butuh waktu. Masa ujuk-ujuk kok ya negara kita teknologinya kayak Jepang, kan nggak juga, butuh waktu kan semua. Sementara bencana itu nggak kenal waktu, ya. Bahkan kemarin habis apa? Gempa langsung apa? Datang banjir. Itu kan nggak kenal waktu namanya bencana kan? Apa kita mau nunggu canggih dulu teknologi? Ya, baru dikatakan negara kita anti bencana, ya enggak juga dong. Maka anti bencana paling utama pertama istighfar tentunya. Allah ingatkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan azab suatu kaum sementara mereka masih istighfar. Al-Anfal ayat 33. Itu. Jadi istighfar itu apa? Pengaman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu mudah banget. Gak usah nunggu besok, gak usah nunggu apa? Gak usah nunggu kaya dulu baru bisa istighfar, gak usah nunggu kenyang dulu baru istighfar. Enggak, istighfar bisa kita lakukan kapanpun. Lagi duduk bisa istighfar, lagi berdiri bisa istighfar, lagi jalan bisa istighfar, lagi berkendara juga bisa istighfar. Ya. Nah, ini jemaah sekalian. Maka ngapain kita nunggu-nunggu yang belum jelas, ya, mengharapkan yang belum jelas, mengomentari hal-hal yang belum waktunya untuk dikomentari. Sudah banyak istighfar, itu solusi. Ya.
Makanya Al Hasan Al Basri menjelaskan, aksiru minal istighfar fi buyutikum, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, wa ala mawaidikum, di meja-meja makan kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Fa innakum ma tadhkuruna mata tanzilul maghfirah, sebab kalian enggak tahu kapan turun ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua tadi, setelah istighfar apa? Sedekah. Nah, ini kesempatan buat kita ini. Alhamdulillah ada pintu sedekah terbuka buat kita ini, yaitu di tempat bencana. Alhamdulillah mereka masih butuh donasi sampai sekarang, terutama pesantren, masjid, ya, tempat-tempat yang biasa dipakai ibadah, banyak mereka masih butuh. Bahkan banyak dari mereka sampai sekarang belum berani tinggal dalam rumah karena masih terus ada gempa susulan. Ya, nah, ini kesempatan buat kita salurkan apa yang mampu untuk kita bantu buat saudara kita. Karena Nabi kita SAW bersabda, hadis dibawakan oleh Imam Tabrani, Syekh Al Albani menilai hadis ini sahih. Kata beliau, "Sona'iul ma'rufi taqi masari asu." Perbuatan-perbuatan mulia akan menjadi pelindung dari keburukan. Termasuk sedekah. Sedekah menjadi sebab kita akan terlindungi dari apa? Bencana. Sedekah kalaupun tidak dengan harta, bisa dengan tenaga. Silahkan yang mau terjun di tempat gempa langsung silahkan. Walaupun dia nggak pakai uang nggak masalah. Ya, atau dia nggak bisa terjun, saat saya nggak bisa terjun langsung ke tempat bencana, ya, tapi saya bisa transfer, ya, bagus, transfer silakan, ya. Atau saya nggak ada uang tapi banyak barang ini, saya bisa bantu barang-barang ini semua manfaat, silakan. Ya, kemarin bahkan ada yang, masya Allah ya, pedagang baju itu sampai dia sedekahkan bajunya, dan itu masih baru, masya Allah, dia sedekahkan bajunya, masih baru, sedekahkan. Mungkin dia tidak sedekah dengan harta uang ya, tapi dengan baju. Baju juga harta sih ya, tapi bukan uang maksudnya. Ya, baju-baju baru disedekahkan, kan luar biasa. Jadi nggak mesti harus dengan duit, nggak mesti harus dengan langsung terjun di tempat evakuasi, nggak juga. Tapi juga bisa dengan yang lain-lainnya. Ya, bagian ada yang mungkin ngasih obat-obatan, itu juga manfaat. Ya kan bagus ya, ngasihnya orang macam-macam kan bagus, jadi tambah lengkap kan, nggak harus semuanya duit. Bahkan kadang kalau cuma duit, Pak, bingung mereka mau beli di mana. Lihat toko juga banyak yang rusak. Ya. Itu kadang-kadang darurat mereka butuh apa? Madu, sari korma kadang-kadang ya. Herbal-herbal atau obat-obatan lah ya. Itu mereka butuh yang seperti itu kadang-kadang. Ya, butuh bahan-bahan makanan ya, mateng kadang-kadang ya, mau masak juga nggak bisa gitu ya. Kemudian juga ada bayi-bayi yang kadang-kadang butuh nutrisi dan seterusnya. Ini jamaah sekalian, ini kesempatan terbuka buat kita bersama untuk meringankan beban saudara kita. Kalau nggak mampu semuanya gimana? Ya doa. Doa kan itu kekuatannya kita, senjatanya kita umat Islam. Hadanillah wa iyyakum ajmain. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ya, silakan jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan baik terkait materi maupun di luar materi juga silakan. Iya. Ada beberapa sisa waktu buat kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz atas penjelasan dan renungannya. Yang ingin saya tanyakan, ada hadis yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat perang tertentu itu menghindari tempat diazabnya kaum Samud ya Ustaz, kalau tidak salah Ustaz. Nah, itu ibrohnya apa Ustaz, kita menghindari, apakah memang kita ini tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang Allah sebutkan Allah mengazab salah satu kaum gitu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Jadi jamaah sekalian, Nabi kita SAW itu ketika beliau SAW menghadang pasukan Romawi ya, mereka ingin menyerang dari arah Syam, maka Nabi SAW mencegah pasukan Romawi ini dari arah Tabuk.
Nah, di hari Tabuk ini, sebelum Nabi berangkat ke Tabuk bersama para sahabat, Nabi membuka apa? Donasi besar-besaran. Siapa yang mau menyumbang buat fisabilillah? Ya. Jadi membuka donasi nggak terlarang. Yang penting apa? Arahnya benar gitu loh. Arahnya benar. Nabi membuka donasi, macam-macam orang nyumbang. Ada yang nyumbang dengan ontanya, ada yang nyumbang dengan hartanya, ada yang nyumbang dengan senjata perangnya. Macam-macam orang nyumbang. Di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ya, dan tokoh-tokoh lain yang kaya raya. Mereka siap apa? Menyumbang dengan hartanya. Baik. Ya, sampai pada perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah perkampungan, ya. Perkampungan yang itu disebut dengan Madain Saleh, ya. Madain Saleh. Jadi bekas kaumnya Nabi Saleh, ya. Disebut Madain Saleh, ya. Tidak jauh dari Tabuk situ, ya. Jaraknya berapa kilo, ya? Lumayan jauh, ya. Dan Tabuk ini sudah dekat perbatasan Yordania, ya. Jadi di situ Nabi SAW sempat melihat sahabat, ya, masak menggunakan apa? Bekas air yang di situ dulu sumur dipakai oleh kaumnya Nabi Soleh, ya, yang sudah Allah apa? Yang sudah Allah azab, yaitu kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh dan tempatnya dinamakan Madain Soleh. Ya. Nah, dari kaum Samud itu Nabi melarang sebenarnya. Artinya jangan kalian apa? Masak dari bekas air sumurnya mereka dulu. Dan jangan pula kalian masuk ke perkampungan Samud. Artinya bekas reruntuhannya kan puingnya masih ada, ya. Sampai sekarang juga masih ada. Itu malah orang jadiin tempat wisata, ya. Padahal Nabi melarang. Kenapa? Ini bekas azab. Jangan dimasuki, kecuali kalau kalian masuk ke bekas-bekas rumah-rumah mereka tadi sambil istighfar dan menangis, itu baru boleh. Berarti masuknya buat kita ngambil ibrah dari azab Allah, itu baru boleh. Tapi kalau nggak nangis, jangan masuk ke situ. Ya, ya kalau lewat di depannya doang, sekedar lewat, ya nggak apa-apa. Tapi jangan masuk ke bekas rumah-rumahnya mereka yang dibangun tuh. Ya, kaum Samud itu kan mereka suka membuat tempat gunung-gunung batu dipahat jadi rumah. Itu kehebatan mereka luar biasa, ya, dengan teknologi mereka di masa itu. Tapi kita dilarang masuk ke situ. Nabi melarang para sahabat, ya. Kenapa? Supaya tidak diazab seperti mereka terkena azab. Maka hikmahnya di sini adalah kita tidak masuk ke tempat yang dulu bekas azab. Ya, seperti puing-puingan bekas rumah azab gitu, ya, seperti yang terjadi di kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Ya. Hikmahnya adalah apa? Kata Nabi, supaya kalian tidak terkena azab seperti mereka. Kecuali kalau kalian masuk dalam kondisi menangis. Ini petunjuk Nabi. Ya. Dan ini berlaku di tempat manapun yang di situ pernah diazab oleh Allah. Dalam artian apa? Azab ini azab yang sudah lalu, ya jemaah, bukan azab-azab yang maksudnya bencana-bencana yang tertimpa sekarang. Jadi penggunaan konteks hadis ini itu azab yang sifatnya apa? Sudah berlalu gitu loh. Misalkan azabnya kaumnya Nabi Soleh, azabnya kaumnya Nabi Hud, azabnya kaum nabi-nabi yang lain. Kalau diketahui bahwa itu dulu tempat diazab dan sudah nggak ditempati lagi, nah ini ada ketentuan kata para ulama, nggak ditempati lagi gitu loh. Maka kita jangan singgah di situ, jangan liburan atau rekreasi di dalamnya, gitu ya. Orang sekarang datang ke Madain Soleh malah rekreasi di situ, masuk ke istana. Ini enggak. Secara hukum syar'i itu enggak boleh. Tapi kalau tempat diazab tadi, azab yang sifatnya apa? Ya bencana-bencana biasa, ya seperti sekarang, ya. Di Lombok dulu kan pernah gempa. Bukan berarti kita enggak boleh tinggal di Lombok, ya boleh aja. Ya sekarang bumi mana sih yang enggak pernah kena azab? Di masa Nabi Nuh semua bumi itu kena banjir loh. Semua bumi. Ya. Apa berarti kita nggak tinggal di bumi? Kan nggak mungkin, mau tinggal di mana lagi.
Termasuk ya tempat kita ya juga dulu bekas apa? Banjir ya di zamannya Nabi Nuh juga. Karena banjir di zaman Nabi itu mengenai seluruh bumi. Semua bumi itu kena gitu loh. Sehingga di sini maksud dari tempat yang diazab ini tempat yang diazab setelah diutus Nabi dan Rasul di situ. Dan tempat itu sudah nggak dipakai lagi gitu loh. Kalau sudah nggak dipakai ya nggak boleh ditempati lagi ya. Tapi kalau masih dipakai dan sudah turun menurun, orang sudah banyak di situ, ya nggak masalah gitu ya. Jadi seperti ini ya, kita juga semua kita bumi ini bekas azab Nabi Nuh dulu, tapi apa? Tetap saja kita boleh tinggal di situ, kecuali tempat tertentu tadi seperti Nabi sebutkan Madain Soleh dan seterusnya. Memang di situ tempat khusus yang dulu pernah diazab dan ruang lingkupnya juga kecil, ya. Kemudian apa? Sudah nggak lagi ditempati, maka jangan kita nempati tempat itu, ya. Mungkin di situ para ulama menyebutkan maksudnya, ya, bukan semua tempat yang habis bekas azab kita nggak boleh tinggal, enggak. Ya, artinya apa? Ya kalau ada tempat itu bekas gempa bumi, bekas tsunami, ya tetap aja boleh kita tinggal di situ, ya. Jelas ya, karena ini sifatnya bukan azab khusus yang menimpa kaum para nabi, ya. Wallahu alam. Tapi tentunya jamaah dengan ketentuan kalau di tempat itu tidak menyebar maksiat. Tapi kalau menyebar maksiat ya cari amannya aja kita, Pak. Jangan di tempat itu lagi. Sudah tahu dikasih musibah sama Allah, tetap aja maksiat jalan, ya. Amannya kita nggak tinggal di tempat itu, supaya kita juga nggak kena azab. Itu ketentuan lain, ya, kalau memang di tempat itu sudah menyebar maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kita jawab, ya. Udah cukup ya Pak ya. Kita akhiri sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya maaf, dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.